Dan beliau beli ini perikanan. Beliau ini belinya di tempatnya bapak mertua. Jadi ini belanjaan beliau, ini ada tulang salmon Mbak Bu Besti. Bismillah. 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 Wah. Mantap kan? 吃过饭了，现在晚上11点. Itu membengkak 2 kali lipat Mbak Bu Besti daripada tagihan listrik 2 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini tuh jam 3 sore waktu Taiwan ya Mbak Bu Besti. Jam 3 lebih lah kayaknya. Dan mbahku itu belum bangun, masih ngorok-ngorok, masih tidur. Tadi itu beliau itu bangun sekitar jam 11-an ya toh. Tak gantikan popoknya karena ya popoknya sudah full kayak gitu. Terus karena popoknya sudah diganti, kayaknya beliau itu merasa kayak enakan, sudah lebih nyaman daripada sebelumnya ya toh. Waktu popoknya belum diganti. Jadi beliau tidur lagi, meneruskan tidurnya ngorok-ngorok. Dan saya bangunkan tidak mau bangun. Padahal beliau itu belum makan, belum minum obat, belum sembarang dingah. Ya wis lah, tak ajarkan saja. Karena kalau dipaksa bangun, nanti ditulang, dikasih obat atau dikasih makanan itu malah takutnya mah tersedak. Jadi ya wis, benilah. Nanti dikasih makan sebangunnya kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke, karena mbahnya lagi tidur, saya mau mengolai ini. Kalian ingat tidak ini kapan saya belinya? Ini sudah lama sekali, hampir 2 minggu. Saya tidak ingat dan saya itu tidak eling mendelehnya di mana. Jadi ini tuh kekeluduan, ketutupan, sampai tidak konangan, akhirnya kuning kayak gini. Ini tuh kuningnya itu bukan karena mateng, tapi karena kebrangas Mbak Bu Besti. Karena beberapa hari ini tuh cuaca di Taiwan itu kering. Sampai muka saya ini tuh kayak mengelupas gitu loh Mbak Bu Besti. Saya tuh sampai gumun, seminggu terakhir ini tuh muka saya yang sebelah sini sama jidat sini tuh mengelupas semua. Jadi kayak blodoki, kayak nelungsungi gitu loh. Tahu nelungsungi? Nelungsungi itu kayak ular yang ganti kulit kayak gitu. Jadi kayak gitu muka saya Mbak Bu Besti. Saya tuh sampai bingung mau tak apakan muka saya ini biar kayak nggak kering banget kayak gitu loh. Karena kalau kering banget ini, itu kena air atau kena apa itu perih Mbak Bu Besti. Jan, ya Allah, ternyata sebabnya itu karena kelembapan udara di Taiwan itu menurun drastis seminggu terakhir ini. Jadi turunnya itu sekitar 8% kayak gitu loh. Saya ndelok beritanya seperti itu. Biasanya itu tuh walaupun musim dingin, walaupun suhunya turun drop sampai 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat sekalipun, itu tuh saya nggak pernah sampai blodoki, sampai kasar, sampai perih-perih itu nggak pernah Mbak Bu Besti. Biasanya kalau musim dingin kan saya selalu antisipasi pakai aloe vera gel, terus kemudian pakai moisturizer, terus kemudian kalau malam itu tak tambahi sama Vaseline yang petroleum jelly itu loh Mbak Bu Besti. Jadi saya mendurit petroleum jelinya, tak osok-osokkan ke tangan, terus kemudian tak ratakan ke muka. Itu untuk antisipasi biar muka saya nggak terlalu kering. Jadi biasanya itu paginya itu muka saya tetap biasa kayak gitulah, lembab seperti biasanya kalau di Indonesia kayak gitu. Karena ya memang kalau musim dingin itu memang butuh perawatan lebih ekstra. Kalau nggak gitu tuh perih banget Mbak Bu Besti, kering, glodoki kayak gitu. Nah ini tuh sudah tak upokoro seperti itu, tapi tetap blodoki, tetap kering, tetap nelungsungi. Saya tuh sampai bingung, iki ya Allah, ini muka saya kenapa kayak gitu. Perih banget Mbak Bu Besti kalau kena air kayak gitu tuh. Terus akhirnya saya mendelok berita, ternyata oh pantas, dan Pak Bos itu sampai mimisan gara-gara ya itu udaranya kering. Oke Mbak Bu Besti, saya mau mengolai ini. Ini ndak tahu bisa diselamatkan atau tidak. Kalau tidak bisa diselamatkan ya terpaksa saya buang. Eman-eman jane, tapi ya piye danglingan Mbak Bu Besti. Selain danglingan tidak punya waktu juga. Bismillahirrohmanirrohim. Mateng Mbak Besti. Jajal buntutnya, bismillah. Mateng, tapi tidak apa-apa lah, ini masih bisa dipakai. Saya ngupasnya pakai ini, lebih gampang. Pakai pisau susah kelamaan. Ini tuh matengnya bukan mateng yang mateng masak gitu, bukan ya Mbak Bu Besti. Ini tuh alum. Jadi kuningnya itu kuning karena alum, layu, bukan karena mateng.
Ini bisa kok dimasak. Baunya kates sekali. Merucut. Padahal ini tuh sudah layu loh, tapi telutuhnya masih banyak. Telutuh itu getah ya. Tuh getahnya itu masih banyak, Mbak Besti. Bismillah. Wih. Bismillah. Bismillah. Lunyu sekali. Meletre-meletre Mbak Bu Besti. Tumpukannya jangan dur-dur, segini saja. Bismillah. Ini tak uleni ya Mbak Bu Besti, karena ini tuh sudah mateng. Jadi saya tidak berani meremet terlalu keras, takutnya nanti malah hancur ya toh. Sudah kayaknya Mbak Bu Besti. Ini tuh buat menghilangkan getahnya biar tidak mambu pepaya gitu loh. Buang sampah Mbak Besti. Ini sampahku 2. Karena kemarin libur jadi sampahnya banyak banget ya toh. Ini orang-orang lagi pada nunggoi semua. Yang itu tuh sampai apartemen.阿公没有教我，阿公教谁？阿公教奶奶啊。叫奶奶这样，对啊，为什么教奶奶？我奶奶要我有啊？吃饭，现在吃过饭了。吃过饭了，现在晚上11点。你看肚子好大了，你看、肚子好大了。肚子啊，对啊，那还有肚子饿。阿公今天还没做饭，今天阿公吃很多啊，阿公给做饭也是今天阿公吃了2碗呢。 2碗饭。对啊，那现在睡觉好不好？冷，把盖起来。Halo Mbak Bu Besti, videonya disambung di sini ya. Ini tuh keesokan harinya dan sekarang itu hujan. Ini tadi Pak Bos barusan belanja dari pasar, jadi saya masaknya menunggu beliau pulang. Sekarang jam setengah 12 dan beliau beli ini. Ini perikanan. Beliau ini belinya di tempatnya Bapak Mertua. Hari ini Bapak Mertua berjualan. Saya sudah lama sekali tidak belanja di tempatnya beliau karena beliau itu datangnya cuma 1 minggu sekali ya Mbak Bu Besti. Jadi tidak setiap hari dodolan kayak gitu. Terus ini tadi tuh sebenarnya itu saya yang mau belanja, cuman karena saya itu belum bangun, jadi Pak Bos itu pergi duluan karena takutnya nanti kalau kesiangan nggak bagian kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus hari ini
Siang ini menunya ini adalah tiram biasa, beli di bakul tiram tempat biasanya, dan saya mau goreng sama ini adalah kemangi langu, karena Pak Bos suka sekali tuh kemangi langu. Ini tuh baunya langu-langu gitu Mbak Bu Besti. Dulu itu saya benci sekali ini tuh, tapi sekarang ya agak suka sih, lama-lama baunya jadi enak gitu. Ini tuh basil, daun basil Thailand kalau tidak salah. Bunganya warnanya ungu tuh, warnanya ungu, kelihatan tidak? Tuh. Oke, sekarang saya mau masak dulu Mbak Bu Besti. Oh ya, saya mau menduduhkan ke kalian belanjaan Pak Bos apa aja. Oke, jadi ini belanjaan beliau. Ini ada tulang salmon Mbak Bu Besti, ini bisa dibuat masak sup miso. Tuh tulang, ini tuh tulang belulang. Tuh, terus kemudian oh ini belly bagian perut, daging bagian perut. Terus oh ini ikan kod Mbak Bu Besti. Saya bilangnya ikan putih karena dagingnya warnanya putih. Ini sama ikan kod juga. Terus ini udang. Udah itu doang Mbak Bu Besti belanjaannya beliau. Karena ini memang cuman beli ikan doang ya, jadi nggak beli sayuran. Bismillah. Ini tak cacah kasar ya Mbak Bu Besti, biar tidak nyeloloti kalau dimakan, karena ini daunnya terlalu lebar, jadi dikecil-kecilkan seperti ini, tapi jangan terlalu lembut. Dah. Bismillah. Bismillah. Ini tiramnya mentah ya Mbak Bu Besti, jadi tidak tak rebus dulu atau tidak tak gongso dulu. Seperti ini saja, terus nanti langsung digoreng pakai api kecil. Bismillah. Minyaknya agak banyakan dikit. Bismillah. 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 Wah. Bismillah. Bismillah. Wah. Bismillah. Bismillah. Ini kulit tahu Mbak Besti. Alah, mesti lengket. Wajannya sudah minta adik ini. Bismillah. Ini jamur kuping, batang seledri, sama wortel. Diaduk-aduk Mbak Besti biar merata. Ini tuh enak banget Mbak Bu Besti. Beberapa hari yang lalu itu saya sudah masak ini, terus Pak Bos itu minta dimasakin lagi karena memang enak sekali. Padahal ini cuma dibumbui sama bawang putih dan garam doang. Jadi kalau Mbak Bu Besti pengen nyobain ini di rumah, boleh ditambahi cabai sama penyedap rasa biar ya cocok di lidah kita lah ya. Tapi sumpah ini enak banget. Dan ini jangan dimasak terlalu matang, pokoknya itu sampai wortelnya itu setengah matang kayak gitu loh Mbak Bu Besti, karena sayuran kan dimakan mentah pun tidak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Ini daunnya ya, daun seledri. Tak masukin belakangan karena ini paling gampang matangnya.
Bismillah. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah selesai masak, Simbah sama Pak Bos sudah selesai makan, tapi saya belum cuci piring, masih saya rendam. Soalnya minyak tok Mbak Bu Besti Jan. Terus tadi yang lengket-lengket di wajan itu kalau nggak direndam dulu tidak bisa dicuci dengan bersih, makanya saya rendam dulu gitu. Terus sekarang saya itu mau cerita, jadi tadi tuh pas Pak Bos makan, terus kemudian saya itu blender makanannya Simbah. Jadi Simbah itu sekarang kalau makan itu di blender Mbak Bu Besti. Untuk sayuran sama dagingnya ya, karena beliau itu sudah kayak gampang mengunyahnya itu sudah susah. Jadi sudah tidak sebaik beberapa waktu yang lalu. Jadi ngunyahnya itu sudah tidak sempurna. Terus kalau ditelan karena mengunyahnya tidak sempurna, jadi kayak setengahnya loloti gitu Mbak Bu Besti. Makanya beliau itu kayak sering sekali tersedak. Makanya sekarang kalau ngasih makan Simbah itu tuh saya blender. Dulu sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu itu beliau itu kan Simbah juga sering tersedak kayak gitu. Terus saya menyarankan seperti ini sama Pak Bos. Dulu waktu saya belum bekerja di sini, waktu di majikan saya yang lama, itu tuh saya memberikan makanan kepada pasien yang saya rawat itu di blender dulu karena beliau itu giginya banyak yang ompong, jadi tidak bisa mengunyah dengan sempurna, jadi harus di blender dulu. Saya browsing di Google, saya kasih lihat ke Pak Bos bagaimana bentuk blendernya yang gampang, yang cepet acur gitu apa. Bukan blender yang buah ya, kalau blender yang buah kan susah nanti ngambilnya, soalnya sayurannya cuma dikit. Jadi saya minta blender khusus yang untuk bisa memblender, apa ya namanya blendernya, nanti tak tuduhkan ke kalian lah ya Mbak Bu Besti. Pokoknya saya menduduhkan blender yang harus dibeli itu seperti apa, terus kemudian Pak Bos itu beli. Waktu itu tidak situ dipakai Mbak Bu Besti, sampai sekarang baru dipakai. Jadi belinya sudah sekitar 3 tahun lalu, pakainya baru sekarang. Karena dulu tuh Simbah tidak mau Mbak Bu Besti, jadi beliau itu makan blenderan gitu tidak mau. Kalau sekarang mau tidak mau ya harus mau, karena ya kondisi dan keadaannya beliau itu tidak memungkinkan kayak gitu. Terus waktu saya blender makanannya Simbah itu, Pak Bos itu curhat sama saya. Beliau bilang kalau tagihan listrik bulan ini itu membengkak 2 kali lipat Mbak Bu Besti daripada tagihan listrik 2 bulan yang lalu. Jadi di Taiwan itu kayak tagihan listrik, tagihan air, tagihan gas itu tuh 2 bulan sekali. Jadi tidak setiap bulan, 2 bulan sekali. Nah tagihannya itu dikirimkan ke alamat pos di rumah. Kalau di Indonesia kan ada yang mengeterkan. Kalau di tempat saya itu tagihan listrik itu ada yang mengeterkan kayak perangkat desa gitu loh Mbak Bu Besti. Atau ada petugas khusus. Tapi kalau di tempatnya Mbak Besti seperti apa saya kurang paham. Kalau di daerah saya seperti itu untuk yang listrik yang zaman dulu, bukan listrik yang pulsa ya. Tapi kalau di sini itu dikirimkan kayak surat gitu, jadi lewat pos kayak gitu. Nah tagihan untuk bulan ini itu katanya Pak Bos itu membengkak 2 kali lipat. Tagihannya untuk bulan ini dan bulan kemarin itu tuh 5.500 NT atau kurang lebih sekitar 2,75 juta. 2.750.000 rupiah untuk 2 bulan. Sebenarnya kalau saya mikirnya ya Mbak Bu Besti, uang segitu tuh sebenarnya nggak mahal, soalnya di sini kan apa-apa serba listrik, masak listrik, ngerebus air listrik, panci listrik, microwave, terus belum lagi penghangat ruangan, belum lagi TV, belum lagi di sini panci listriknya untuk menggodok air itu ada 1, 2, 3, dan sehari itu bisa dipakai beberapa kali. Terus belum lagi kulkas, mesin cuci, dan sembarang dengahnya. Pokoknya di rumahnya Pak Bos itu kan semuanya serba listrik seperti yang Mbak Bu Besti tahu gitu. Terus tagihan 2,75 juta untuk 2 bulan itu menurut saya ya nggak mahal menurut saya. Soalnya ibu saya saja di rumah itu tagihan listriknya kadang itu 1 bulan hampir 500.000. Itu pun masa nggak pakai listrik Mbak Bu Besti, cuman mesin cuci, setrika, kulkas, TV, lampu, itu aja, sama sanyo, udah gitu aja Mbak Bu Besti, habisnya segitu. Pokoknya di atas 400 kalau nggak salah, 300-400 gitu loh setiap bulan.
Terus Pak Bos ini di sini serba listrik semuanya dan dipakai nonstop. Apalagi kalau musim dingin ini penghangat ruangannya juga nonstop. Bayar segitu sebenarnya nggak mahal, tapi karena Pak Bos curhat, saya kan nggak mungkin bilang, murah, di rumah saya di segini, saya kan nggak mungkin, saya kan ya totok manik kaget ini, masa iya Pak Bos, jadi saya mengimbangi Mbak Bu Besti, mengimbangi beliau, wah iya mahal, terus Pak Bos bilang kalau tagihan bulan ini membengkak itu mungkin karena menyalakan ini, penghangat ruangan nonstop, soalnya mbahnya kan nggak bisa kalau nggak menyalakan penghangat ruangan Mbak Bu Besti. Kalau dulu tuh mungkin nggak menyalakan nonstop ya. Kalau dulu itu waktu mbahnya masih sehat nyalainnya cuman sehari itu ya mungkin sekitar sore sampai pagi. Siangnya dimatikan kayak gitu. Kalau sekarang mbahnya seperti itu tuh nonstop, bener-bener 24 jam nonstop setiap hari Mbak Bu Besti selama musim dingin. Jadi ya wajar lah kalau membengkak. Oke wes, gitu aja Mbak Bu Besti. Oh ya Mbak Bu Besti, kalau mau mencoba sayur yang saya masak tadi, jadi itu tuh batang seledri, bener-bener batang seledri sedaun-daunnya, jamur kuping, terus kemudian wortel, dan kulit tahu. Itu cuman dibumbui sama bawang putih dan garam. Ya orang Taiwan itu makanannya memang bumbunya seperti itu Mbak Bu Besti, tidak makan pedas, terus tidak makan yang berminyak, jadi ditumis pakai minyak yang sedikit. Tadi saya itu pakai minyak yang banyak karena setengahnya menggoreng kulit tahu, karena Pak Bos itu belinya kulit tahu yang masih mentah, bukan yang sudah digoreng kayak gitu, makanya saya harus goreng dulu. Jadi kalau Mbak Bu Besti pengen mencoba ya tinggal tambahin cabai sama penyedap rasa kayak gitu. Orang sini itu rahasianya badannya tetap sehat, kulitnya bagus, terus masih kayak awet muda itu ya karena makanannya, salah satunya karena makanan, dan orang sini itu suka olahraga, jalan-jalan, lari, naik gunung, terus olahraga. Ya di sini kan olahraganya, tempat-tempat olahraga kan banyak itu di bawah MRT itu. Tempat-tempat olahraga yang gratis. Jadi nggak harus ke tempat yang berbayar kayak gym kayak gitu, nggak harus. Kalau mau yang berbayar, yang fasilitasnya lebih lengkap, boleh ke gym. Tapi kayak yang low budget gitu di bawah-bawah rel MRT itu banyak kayak gitu, terus di taman-taman juga banyak, jadi kayak tengklecek di mana-mana gitu Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, sudah gitu aja. Jadi saya tuh dicurhati Pak Bos ya totok mani ya, saya kaget gitu. Sampai wes sudah, berhenti gosipnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain online. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.